duduk. Silakan masuk. Di sini saya menyediakan 2 kursi ya. Kira-kira yang menurut Teh Sania nyaman untuk diduduki sebelah mana? Sebelah sini saja. Silakan. Terima kasih. Baik Teh Sania, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik. Baik, langsung saja perkenalkan ya. Saya Ajar Muyaki, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya sebagai konselor yang akan membimbing ataupun mengarahkan konseling dari awal sampai akhir. Baik, silakan perkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan nama saya Sania Putri Kamila. Saya seorang mahasiswa. Kira-kira untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa Teh Sania? Untuk saat ini masih yang aja sih di rumah. Diam aja di rumah. Di rumah aja di rumah. Masa nggak ada kesibukan apa gitu selain diem? Biasanya kan ada, apalagi kan anak perempuan. Kira-kira dari di rumah anak perempuan keberapa? Kedua. Oh, kedua. Selain diem di rumah ada mungkin kesibukan yang lain apa gitu? Apa ya? Kayak nonton drakor paling. Nonton Ada sih, drakor. itu aja. Baik. Sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Belum. Belum? Oh. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Pertama ada asas kerahasiaan. Nah, untuk asas kerahasiaan ini, apakah selain saya, adakah orang yang boleh mengetahui permasalahan Teh Sania itu sendiri? Tidak, nggak boleh sih. Nggak Cuma boleh. kita berdua. Oh iya, cuman kita berdua berarti rahasia kita berdua ya. Selanjutnya asas keterbukaan. Jadi keterbukaan di sini Teh Sania terbuka memberitahukan semua permasalahan Teh Sania yang Teh Sania alami. Teh Sania terbuka menceritakan apa yang menjadi permasalahan Teh Sania. Tidak ada celah atau tidak ada apapun yang meragukan Teh Sania. Teh Sania. Jadi keterbukaan di sini adalah saling percaya satu sama lain. Paham sampai sini ya? Baik, Pak. Untuk selanjutnya mungkin saya izin mendokumentasikan untuk konseling ini nggak apa-apa? Iya. Untuk selanjutnya Teh Sania bisa menceritakan permasalahan yang Teh Sania alami. Mungkin apa yang menjadi janggal dalam Teh Sania, apa yang menjadi Teh Sania ini akhir-akhir ini mungkin kurang enak lah, ataupun yang menjadi salah satu inti permasalahan dalam Teh Sania, mungkin bisa diceritakan. Oke, baik. Jadi permasalahan saya saat ini, akhir-akhir ini saya itu kayak punya permasalahan gitu ya, entah itu dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Nah, di sini saya itu kayak kemarin ada permasalahan nih di kampus. Nah, saya itu di DO dari kampus karena saya itu sering bolos dari kampus. Nah, lalu saya itu sering meluapkan kekesalan saya gitu dengan mabuk-mabukan, minum minuman keras gitu. Jadi seperti itu permasalahan yang sedang saya hadapi. Tadi Teh Sania menceritakan bahwasanya Teh Sania pernah di DO dari kampus. Iya. Gara-gara bolos ya. Kira-kira hal apa atau kenapa Teh Sania itu bolos ketika itu? Apa yang Teh Sania lakukan ketika bolos kalau boleh tahu? Ya, saya menghabiskan waktu bersama, kayak menghabiskan waktu di luar sendiri sih, gitu aja. Selain bolos tadi apa sih tadi? Jadi Hmm, pelampiaskan rasa jenuh ataupun rasa kesal karena di DO tadi dengan meminum minuman keras, iya. lain dan sebagainya. Kira-kira alasan yang utama kenapa Teh Sania memilih jalan untuk meminum minuman keras gitu
untuk melampiaskan emosi atau untuk melampiaskan kekesalan Tesania yang Tesania alami gara-gara di DO tuh kenapa minum keras itu kenapa gitu kira-kira? Ya mungkin itu salah satunya yang bisa menghilangkan permasalahan yang sedang saya hadapi gitu. Jadi yang Tesania rasakan itu untuk menghilangkan permasalahan dan untuk memunculkan rasa lega mungkin ya? Iya, karena menurut saya ya itu jalan yang bisa menghilangkan permasalahan yang saya hadapi gitu. Baik, untuk selanjutnya menurut Tesania hal yang harus Tesania lakukan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tadi supaya mungkin untuk menyelesaikan masalah tadi ya, supaya Tesania mungkin kedepannya tidak di DO lagi, tidak mabuk-mabukan lagi. Menurut Tesania apa yang harus Tesania lakukan? Ya merubah gaya hidup saya. Merubah gaya hidup. Ya. Bisa diceritakan lebih detail mengubah gaya hidup di sini seperti apa? Ataupun bisa disebutkan contohnya mungkin keseharian ataupun seperti apa? Ya mungkin saya harus lebih belajar menghargai diri saya gitu, terus kayak bukan bersosialisasi kayak berada di lingkungan yang mensupport saya gitu. Menurut saya itu akan membantu buat saya menjadi lebih baik lagi mungkin. Baik. Untuk selanjutnya selain tadi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang Tesania hadapi, tujuan konseling atau tujuan daripada Tesania mengikuti konseling ini itu apa? Bisa disebutkan? Ya menurut saya saya mengikuti konseling ini ya saya bisa menemukan jalan keluar saya gitu, terus bisa merubah hidup saya menjadi lebih baik lagi, menjadi percaya diri lagi. Oh, tadi pertama mungkin untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Tesania hadapi, dan selanjutnya untuk lebih percaya diri menghadapi hal-hal yang baru mungkin ya, seperti itu ya. Ya. Nah, jika diskalakan sebelum mengikuti sesi konseling dari 1 sampai 10, yang mana 10 itu Tesania merasa tenang, merasa semuanya masalah telah terselesaikan, kira-kira di angka berapa sekarang Tesania berada? Yang masalah saya yang sedang hadapi mungkin berada di skala 5. 5. Skala 5 ya. Nah, jika sudah tercapai semua tujuan yang Tesania sebutkan tadi, mungkin di angka berapa jika diskalakan? Ya tentunya saya ingin merubahnya ke skala 10, di mana skala 10 itu kan hidup saya menjadi lebih baik lagi. Skala 10 ya, Teh? Ya. Oke, bagus. Selanjutnya, baik sekarang Tesania duduk dengan nyaman, senyaman mungkin ya. Silahkan duduk senyaman mungkin, serileks mungkin. Tenangkan pikiran Anda, tenangkan diri Anda, rileks, nyaman. Boleh pejamkan mata, silahkan pejamkan mata, tutup matanya, tenangkan pikiran, dengarkan suara saya, hanya suara saya yang boleh didengarkan. Fokus pada suara saya, tenangkan pikiran Anda, tenang, rilekskan badan Anda. Sekarang bayangkan apa yang menjadi masalah Anda, bayangkan apa semua masalah yang sudah Anda ceritakan kepada saya, bayangkan semua masalah yang ada di benak Anda yang sudah Anda ceritakan kepada saya, bayangkan dalam benak Anda. Sudah dibayangkan? Sudah. Silakan pegang kertas ini. Di sini saya memiliki kertas, silakan pegang. Sudah ada bayangkan semua permasalahan Anda? Sudah. Sekarang luapkan semua emosi yang Anda rasakan, dan emosi itu muncul gara-gara adanya permasalahan tadi yang Anda rasakan. Semua yang Anda rasakan, semua emosi yang ada di benak Anda, yang ada di diri Anda, luapkan kepada kertas itu.
boleh dirobek, boleh diremas, apapun yang Anda rasakan, luapkan kepada kertas itu. Sudah? Sudah? Sekarang boleh buka mata Anda. Relax, sudah coba relaxkan badan lagi, balik, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, tarik nafas dalam-dalam, perlahan, hembuskan. Baik. Selanjutnya pertanyaan saya, apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda bayangkan ketika Anda meremas kertas itu tadi? Apa yang Anda rasakan ketika Anda melampiaskan semua permasalahan Anda kepada kertas itu tadi? Yang saya rasakan ya hidup saya seperti tidak ada harganya. Saya merasa tidak percaya diri dengan diri saya. Selain itu, jadi ketika Anda meramas itu, Anda malah merasa tidak percaya diri, Iya, bukan malah tenang. Jadi pelampiasan itu kepada kertas itu bukan malah mendatangkan rasa tenang. Selain itu ada mungkin yang Anda rasakan selain itu? Ya, saya merasa gagal karena saya kan sudah diberi kesempatan untuk kuliah, tapi saya tidak memanfaatkannya dengan baik. Seperti itu. Saya sangat-sangat menyesal. Pertanyaan selanjutnya. Nah, setelah Anda lampiaskan semua rasa, semua emosi yang Anda rasakan, efek dari masalah Anda tadi, setelah pelampiasan kepada kertas itu, apa yang Anda rasakan setelah itu? Ya, saya merasa emosi yang ada pada saya saat ini tersampaikan oleh kertas ini. Melambangkan kayak rasa kesal saya gitu. Jadi Anda merasa bahwasanya rasa kesal Anda tersampaikan kepada kertas itu. Ya, betul. Selanjutnya mungkin ada selain itu, selain tersampaikan, yang Anda rasakan dalam benak Anda, dalam diri Anda setelah meremas, setelah melampiaskan semua emosi Anda ke dalam kertas itu, mungkin ada rasa lain? Udah sih segitu aja ya. Baik. Untuk sekarang mungkin ada, kalau diskalakan ya, semua yang Anda rasakan tadi setelah peremasan tadi, setelah melampiaskan tadi, jika diskalakan, ada di skala berapa? Ada di angka berapa? 9. Kayak lebih, karena kan emosi saya sudah tersalurkan, jadi kayak lebih tenang aja gitu, karena emosi saya nggak dipendam oleh diri saya sendiri gitu. Bisa ceritakan mungkin lebih rinci skala di angka 9 ini, kenapa gitu ada di angka 9 ini? Selain tadi emosi itu sudah tenang, diri Anda sudah damai mungkin dengan masalah Anda, selain itu mungkin ada yang Anda rasakan? Kan tadi di skala 5 saya sangat kayak merasa masih emosi gitu, tapi sudah saya melakukan ini, sudah melampiaskan masalah emosi saya ke dalam kertas ini, saya merasa lebih tenang aja sih, lebih agak tenang gitu. Angka 9 berarti ini belum mencapai tujuan Anda ya. Anda cuma merasa tenang, cuma merasa rileks, tapi sudah mendekati ya. Yeah. Sangat bagus. Ini mungkin adalah salah satu pencapaian yang signifikan, bahwasanya dalam sesi ini Anda bisa menenangkan diri Anda bisa menenangkan emosi Anda setelah pelampiasan tadi. Anda mungkin bisa lebih percaya diri, Anda menjadi Sania yang lebih baru, Anda menjadi Sania yang lebih memiliki rasa yang baru menatap masa depan. Nah, untuk yang terakhir, manfaat yang diterima setelah pelampiasan emosi tadi yang Anda rasakan. Manfaatnya, Iya. ya saya tidak melampiaskannya dengan meminum minuman keras lagi. Oh, berarti tidak secara langsung pelampiasan emosi ini mengubah habit Anda yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik ya. Yang sebelumnya berarti biasanya minum minuman keras, sekarang menjadi lebih baik, mencari hal-hal yang positif. Iya, betul.
Baik, mungkin ada hal lain yang dirasakan selain itu manfaatnya. Manfaatnya ya saya lebih bisa perasaan saya bisa didengar oleh apa gitu, jadi lebih relax aja, kayak nggak memendam sendiri gitu. Baik. Mungkin seperti itu ya. Inti dari konseling ini mungkin semuanya sudah terselesaikan. Anda mungkin menjadi ada yang lebih baru, menjadi emosinya lebih lebih tenang, lebih tersampaikan. Tadi kan sudah diceritakan, lebih tersampaikan, menjadi lebih percaya diri, menjadi dan mengubah kebiasaan sebelumnya suka mabuk-mabukan menjadi lebih positif mungkin ya. Anda tadi menyebutkan manfaat ini mengubah yang sebelumnya mabuk-mabukan menjadi lebih positif. Mungkin bisa disebutkan jikalau Anda mendapatkan sesuatu hal yang janggal lagi, Anda mengubah tadi yang mabuk-mabukan itu menjadi apa? Ya mungkin saya akan mencari lingkungan-lingkungan yang positif aja gitu, kayak nggak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang buruk. Berarti mencari lingkungan baru yang lebih positif. Ya betul. Ya mungkin tersedia dikarenakan permasalahannya sudah diceritakan, pelampiasan emosinya sudah selesai, sekali ini juga selesai. Mungkin untuk sesi ini kita cukupkan sekian ya. Terima kasih untuk waktunya sudah berkenan mengikuti sesi konseling bersama saya. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita bisa dibicarakan lain waktu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Silakan untuk mendengarkan. Terima kasih Kang. Assalamualaikum.